Assalamualaikum Pak Toha. Selamat Wal- siang nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faru. Apa kabar nih Pak Toha? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana nih kegiatannya hari ini? Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini lancar. Kemudian meskipun tadi waktu berangkat sekolah kita dihujanin sedikit, tapi ya karena kita semangat ingin cepat sampai ya kita terabas aja lah gitu. Yang penting selamat sampai sekolah. Baik Pak Toha. Tadi katanya ada yang mau diceritakan ke saya nih Pak Toha. Ada yang mau diobrolin nih Pak Toha. Kira-kira betul atau tidak Pak Toha? Iya betul Pak Faru, saya ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan sama Pak Faru. Ya sebetulnya dari kemarin saya ingin sekali bicara gitu, tapi karena saya dengar Pak Paru itu sibuk gitu, saya pikir ya udah besok aja lah, mungkin besok Pak Paru ada waktu buat sedikit bicara sama saya gitu. Saya ingin mengeluarkan unek-unek gitu. Baik, alhamdulillah ya Pak Toha, kita udah bisa ketemu nih, walaupun mungkin nanti waktu kita tidak terlalu panjang ya Pak Toha ya, ngobrol-ngobrolnya nih. Kira-kira apa nih Pak Toha yang mau diceritakan atau disampaikan ke saya nih Pak Toha? Ya Pak Paru, saya ada sedikit permasalahan terutama di kelas saya, di pembelajaran saya itu saya melihat tuh anak-anak tuh sekarang tuh akhir-akhir ini kurang bersemangat gitu mengikuti pelajaran saya, kurang bergelora gitu. Biasanya rame, biasanya antusias gitu. Kok sekarang rasanya kok sepi-sepi aja gitu. Acap kali saya melakukan apa namanya membuat pertanyaan untuk bisa ada umpan balik dari anak-anak tuh itu sekarang sepi gitu. Anak-anak tuh nggak semangat seperti dulu gitu. Baik, kalau saya garis bawah ini Pak Toha nih, berarti permasalahan Pak Toha itu anak-anak kurang semangat dalam pembelajaran, tidak antusias ketika Pak Toha bertanya, kurang bersemangat menjawabnya. Nah, kira-kira nih Pak Toha nih, apa sih yang ingin Pak Toha dapatkan dari perbincangan kita di siang hari ini? Ya, yang ingin saya dapatkan ya saya ingin mendapatkan solusi gitu. Saya ingin mendapat pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi. Mungkin dengan saya berkonsultasi atau melakukan percakapan dengan Pak Paru, saya mendapatkan gambaran, mendapatkan jalan keluar untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan ini gitu. Oke, baik. Jadi Pak Toha itu dari perbincangan dari kali ini ingin mendapatkan solusi dari Iya, permasalahan yang Pak Toha hadapi. betul, betul. Nah, kalau tadi Pak Toha berbicara, anaknya tidak semangat dalam pembelajaran Pak Toha. Menurut Pak Toha nih, harusnya yang ideal itu anak itu dalam belajar itu seperti apa ya Pak Toha? Ya, kalau dalam uh, ukuran saya, anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya dan itu bisa dikatakan berhasil, yaitu manakala saya di dalam memberikan materi pelajaran kepada anak-anak tuh bersemangat gitu mengikutinya. Kemudian ketika saya memberikan pertanyaan, mereka langsung antusias menjawab gitu. Jadi ada semangat, kelihatan sekali suasananya itu suasana yang apa ya, semangat belajar, kemudian suasana yang begitu uh, mereka kelihatan sekali antusias minatnya untuk materi saya tuh tertarik bagi mereka begitu. Nah, tadi Pak Toha kan menjelaskan nih kondisi idealnya nih. Iya. Anak-anak pengennya bersemangat. Ketika Pak Toha bertanya, menjawab dengan semangat, Semangat. sangat antusias lah dengan pembelajaran yang Pak Toha hadirkan nih. Kira-kira Pak Toha, kalau dilihat kondisi saat ini, semangat anak itu kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 ada di angka berapa Pak Toha? Ya kalau saya lihat semangat anak itu masih berada di skala 5 ya Pak. Ya Skala karena 5. iya di skala 5 karena masih kurang greget gitu. Dalam mengikuti pelajaran tuh kurang greget sekali gitu, kelihatan sekali gitu. Responnya pun juga enggak maksimal seperti dulu, enggak semangat seperti dulu gitu. Baik. Tadi Pak Toha kan mengatakan anak-anak itu di skala 5 ya Pak Toha ya, karena Betul. anak-anak itu tidak antusias ketika Pak Toha jawab
diam mungkin ya Pak Toha ya, Betul. tidak langsung, "Saya Pak menjawab nih, Ah, saya ingin ah, menjawab Pak," gitu. nggak Kalau Pak Toha kan dulu-duluan ya, gitu. diam gitu, gitu Iya. Pak Toha. Nah, kira-kira nih, Pak Toha nih pengen menaikin level semangat belajar anak itu ke level berapa Pak Toha? Ya, saya ingin menaikkan level semangat anak itu ke level 8 gitu ya. Ya, jadi biar saya tahu pembelajaran saya itu berhasil dengan saya melihat anakku antusias, cepat respon dalam menjawab pertanyaan saya, kemudian juga mengikuti pembelajaran saya dengan semangat. Apapun yang saya suruh anak-anak langsung merespon cepat gitu, melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan cepat gitu, menerima responnya dari saya. Gitu, Pak. Gitu ya. Tadi Pak Toha kan pengennya levelnya di 8 nih, Ya. anak-anak semangat tuh dalam pembelajaran. Nah, pernah tidak Pak Toha melakukan upaya selama ini nih, sebelum ngobrol sama saya nih, upaya apa sih yang udah dilakukan Pak Toha? Oh, ya kalau upaya ya banyak sekali saya pernah lakukan. Ya, pertama sebelum sebelum pembelajaran saya pasti menyiapkan RPP yang baik ya. Di dalamnya bagaimana saya bisa mengatur apa namanya bagian pertama absensi apa yang harus saya lakukan, kemudian di kegiatan inti apa yang harus saya lakukan, kemudian di kegiatan penutup apa yang harus saya lakukan. Itu kan sudah saya siapkan tuh RPP yang benar-benar sempurna lah kalau menurut saya. Kemudian juga saya siapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, kemudian metode pembelajaran yang sudah saya siapkan, kemudian media-media pembelajaran juga saya siapkan. Ya, menurut saya sih saya sudah betul-betul mempersiapkan dengan benar-benar gitu materi pelajaran dan media-medianya gitu. Iya. Wah, udah bagus padahal ya Pak Toha ya. Tadi Pak Hmm. Toha menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan medianya juga, terus yang disiapkan yang sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat itu ya Pak Toha ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Toha kan udah dilaksanakan semua nih. Kira-kira nih, kendala yang Pak Toha hadapi kok anak bisa tidak semangat itu apa kira-kira Pak Toha? Ya, kalau menurut yang saya lihat mungkin anak-anak tuh apa ya Pak, merasa bosan gitu kali ya dengan apa yang saya eh, adakan di pembelajaran di matematik pelajaran saya saat ini gitu. Jadi anak-anak mungkin ingin melihat saya tuh memberikan materi itu dengan cara lain gitu, mungkin seperti itu. Mungkin cara saya masih yang sudah anak-anak merasa bosan gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Nah, tadi kan Pak Toha menyebutkan nih bahwa anak-anak itu bosan ya dengan cara yang selama ini mungkin Pak Toha lakukan. Padahal walaupun tadi menurut Pak Toha sudah bagus, sudah sangat bagus, tapi anak-anak tetap tidak semangat. Nah, tadi juga Pak Toha menyebutkan ingin menggunakan cara lain dalam pembelajaran yang Pak Toha akan berikan ke depannya. Kira-kira cara lain apa nih Pak yang akan Bapak lakukan kira-kira? Mungkin Bapak Toha punya cara. Oh iya, mungkin saya akan mungkin saya akan menggunakan metode lain, yaitu saya akan berupaya menerapkan apa namanya tuh pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mana apa yang pernah saya baca, pembelajaran berdiferensiasi ini kan pembelajaran yang melihat kebutuhan anak gitu. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan apa yang anak butuhkan. Nah, mungkin dengan kita melihat apa yang anak butuhkan, kita bisa menjawab dari permasalahan kebosanan anak terhadap materi-materi yang saya berikan. Nah, saya coba akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Paru. Baik, Pak Toha. Nah, Pak Toha kan tadi cara lain yang Pak Toha ingin terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi Iya. dengan cara memenuhi kebutuhan belajar anak nih. Iya. Nah, kira-kira dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang Pak Toha rencanakan nih, yang akan Pak Toha lakukan nih ke depannya? Ya, yang akan saya lakukan ya pertama mungkin saya akan memberitahu dulu kepada anak nih, sosialisasi nih, oh Bapak ada nih cara pembelajaran yang lebih anak-anak mengena kepada anak-anak, yaitu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan kasih tahu dulu nih kepada anak-anak nih sosialisasinya.
bahwa pembelajaran berdifferensiasi pembelajaran yang melihat kebutuhan kalian semua nih, karena melihat dari gaya belajar anak-anak gitu. Nah, jadi mungkin anak setelah mendengar ini dia akan antusias. Oh ya, ternyata ada pembelajaran yang melihat kebutuhan saya seperti itu. Gitu, tadi Pak Toha menyebutkan gaya belajar anak nih, Pak Toha ya. Gaya belajar anak nih, Pak Toha akan mencarilah gaya belajar anaknya itu ke arah mana. Kira-kira cara yang Pak Toha gunakan buat melihat gaya belajar anak itu cara apa mungkin Pak Toha yang bisa dilakukan? Ya, untuk bisa melihat gaya belajar anak-anak itu mungkin pertama saya harus melakukan dulu nih yang namanya diagnostik nih. Ya, diagnostik, asesmen diagnostik, biar saya bisa tahu anak-anak nih gaya belajar ini seperti apa, apakah dia termasuk ke dalam golongan visual, apa dia itu termasuk ke dalam golongan gaya belajar auditory, atau mungkin ada juga yang kinestetik. Nah, dari kegiatan asesmen yang saya lakukan itu nanti saya akan memilah-milah nih, mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar dan minat dari belajar anak-anak itu, Pak. Tadi, iya baik Pak Toha. Pak Toha tadi menyebutkan bahwa akan melakukan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar anak. Kapan Pak rencananya akan dilakukan itu Pak? Kira-kira Pak? Ya, kalau bisa secepatnya Pak Paru, kan karena ini kan apa namanya ya, pembelajaran tuh yang harus mendesak, harus kita lakukan. Ya, sebisa mungkin minggu depan saya akan melaksanakan itu. Ya, jadi untuk kegiatan asesmennya mungkin saya akan lakukan besok, dan untuk untuk penyusunan pembelajarannya, mulai pembelajarannya dengan berdiferensiasi mungkin minggu depannya Pak Paru, biar saya bisa lebih matang menyiapkan materi-materi, bisa menyiapkan media-media pembelajaran itu dengan lebih matang gitu Pak Paru. Baik, Pak Toha akan besok diagnosisnya Pak Toha ya. Nanti setelah diagnosis akan membuat rencana dan akan melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak Toha, apa komitmen Pak Toha atas upaya yang telah dilakukan? Apa yang akan dilakukan dalam rencana yang telah dibuat ini? Oh iya, dalam rencana yang saya akan buat ini, mungkin saya akan minta bantuan dulu nih pada teman-teman nih yang juga mereka sudah mendapatkan ya pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai bahan acuan buat saya, sebagai bahan perbandingan bagaimana mereka menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya mereka gitu. Jadi saya juga akan berkonsultasi, bertanya, kalau bisa juga saya meminta mereka bisa berkolaborasi dengan saya, membantu saya gitu melakukan kegiatan berdiferensiasi ini, biar saya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilaksanakan di kelas dengan baik gitu, Pak Paro. Baik Pak Toha, sangat bagus itu Pak Toha. Jadi kita sebelum menerapkan sesuatu, kita bisa bertanya dengan orang lain yang telah berpengalaman. Tadi Pak Toha jelaskan, bahkan Pak Toha akan berkolaborasi. Luar biasa itu Pak Toha kalau bisa dilaksanakan nanti. Ya Pak Toha ya. Ya betul Pak Paro. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Toha. Apakah coaching kali ini sudah bisa menjawab kegalauan Pak Toha tadi di awal? Ya, alhamdulillah Pak Paru, dengan saya mengadakan kegiatan pembicaraan ini, berkonsultasi, berdialog dengan Pak Paru, saya mendapatkan pencerahan nih, mendapatkan jawaban dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Jadi saya senang sekali gitu dengan melakukan dialog ini, saya jadi terbuka. Yang tadinya saya nggak tahu harus bagaimana, saya harus seperti apa gitu kok untuk menghadapi anak-anak yang semakin minatnya itu semakin turun. Nah, dengan saya berdialog dengan ini, saya semakin terbuka. Oh, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai cara atau metode yang bisa saya terapkan di kelas gitu, Pak Paro. Baik Pak Toha. Jadi kesimpulannya yang dapat saya lihat ini, awalnya kan Pak Toha mengalami keraguan atau kendala. Iya. Kenapa sih anak-anak tidak semangat nih dalam pelajaran, terlihat tidak antusias, terlihat acuh gitu terus. Nah, Pak Toha itu beranggapan bahwa
anak itu bosan mungkin dengan apa yang Pak Toha terapkan pembelajarannya, metode-metode yang Pak Toha terapkan, walaupun tadi Pak Toha menjelaskan bahwa Pak Toha sudah berupaya keras dengan membuat perencanaan pembelajaran, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan topiknya. Nah, tapi anak-anak masih tidak semangat. Nah, Pak Toha tadi menyebutkan juga ke depannya Pak Toha akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar anak. Ya Pak Toha Betul, ya. betul. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Toha lakukan berjalan dengan baik. Nanti bisa berbincang lagi nih Pak Toha nih. Saya juga penasaran nih, setelah Iya, diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak tambah semangat atau gimana nih? Gitu Pak iya, Toha iya. ya. Iya, betul. Saya Terima tunggu kasih Pak ceritanya nih Paru. Pak Toha. Terima kasih Ya, Pak Paru sudah mau menerima curhatan saya dan mau menerima dialog saya untuk bisa saya menemukan masalah saya. baik Pak Toha. Mungkin kita cukupkan sekian ya Pak Toha ya. Mohon Ya maaf Pak kalau saya Paru. ada kesalahan kata atau gimana Pak Toha, mohon dimaafkan. Semoga apa yang Pak Toha rencanakan bisa menjawab semua permasalahan yang Pak Toha hadapi. Akhir Ya kata Pak saya Paru. ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.